Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Sebelum saya mulai bicara konten di sini, saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Juga share dan like, karena tanpa teman-teman channel saya ini tidak akan berkembang. Semoga teman-teman bersama keluarga dimanapun teman-teman berada, baik-baik saja, tetap semangat. Dan hari ini, pemusatan latihan Tim Nasional Indonesia di bawah pimpinan pelatih kepala Sintayong dimulai. Persiapan itu tentunya kita sudah tahu semua. Akan melalui pertandingan uji coba dulu melawan Tanzania pada tanggal 2 nanti, 2 Juni. Sebelum kita akan bertarung melawan Irak pada tanggal 6 dan Filipina pada tanggal 11 Juni yang akan datang. 22 pemainnya sudah dipanggil, tapi nantinya ada penambahan lagi ke depan. Ya, kita tidak tahu apa yang akan dipanggil oleh STY, tapi yang pasti semua pemain ya sudah yang dipanggil itu sudah bergerak untuk berkumpul. Memang belum secara lengkap karena hari ini masih menunggu Jordi datang ya, untuk Pratama Arhan juga bisa ditunggu ya kedatangan bersama dengan Ivar Jenner ya, tentunya dengan Rafael Struijk dan STY menanti itu. Karena sore ini pun sudah ada latihan. Jadi semua pemain untuk menjaga kebugaran ya, karena banyak juga pemain dari luarnya, dari Eropa, tentunya ini harus bisa melihat dengan jet lag mereka, sehingga ini latihan tentunya ringan dulu yang akan diberikan oleh STY. Tom Hai, pemain asal FC Heerenveen bersama dengan Nathan Cho juga sudah tiba kemarin. Itu juga diikuti dengan dua pemain yang sudah lebih dulu bahkan ada di Bali untuk berlibur bersama dengan keluarga. Ragnar Oratmangun ya bersama dengan Sain Patinama juga sudah ikut datang. Sandy Walsh sudah tiba ya, di Indonesia dan mereka akan berkumpul nanti sore untuk bisa berlatih. Marcelino Ferdinand juga yang ada di luar sudah ikut datang bersama-sama, sehingga ini yang kita akan nantikan ya, pertarungan sudah berdebar-debar tentunya ya bagi para penonton. Penasaran untuk cepat-cepat saja melihat pertarungan kita melawan Irak. Karena ini pertandingan yang menentukan. 3 poin kita harus raup untuk membawa kita lolos ke putaran ketiga. Dan berharap lewat pertarungan di 18 itu tim yang akan terbagi dalam 3 grup. Ya 6-6-6 untuk merebut tiket menuju ke Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Itu sudah di depan mata tentunya bagi pemain-pemain kita. Tapi harus bisa melewati 2 pertandingan ini. Tapi syukur buat kita bahwa 2 pertandingan ini yang menentukan itu semua bermain di Jakarta, bermain di GBK, Gelora Bung Karno. Jadi saya pikir peluang kesempatan kita untuk bisa ikut ya ke putaran ketiga sangat terbuka. Ya. Perjuangan berat memang, terutama melawan Irak, karena kita kalah 2 kali melawan Irak ya di Piala Asia, kemudian sebelumnya di Basra dalam pertandingan pertama di grup F. Pra Piala Dunia zona Asia, kalah bahkan dengan 5-1 sebelum kalah 3-1 di Qatar pada Januari yang lalu. Jadi tentunya ada rasa penasaran ini yang ada pada anak-anak, termasuk juga kalau kita kalah di perebutan tempat ketiga ya Piala Asia U23 di Qatar juga, dan itu dirasakan oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan, sehingga ini ada ingin pembalasan terjadi di Jakarta melawan Irak. Tom Hai mengatakan ketika tiba itu bahwa dia ingin memberikan yang terbaik buat Indonesia. Ya, dia ingin bersama teman-teman semua untuk bersatu, ya, tekad harus kuat untuk bisa memenangkan laga melawan Irak. Itu yang ada dalam pikirannya karena ini kesempatan bagi Tom Hai. Pertama kali bermain bersama dengan tim Indonesia di Jakarta atau di GBK. Memang Tom sudah memulai debut dia bersama dengan tim nasional kita di saat menghadapi Vietnam di Hanoi, karena dia tidak bisa bermain di Jakarta waktu dalam pengurusan ya dikebut oleh PSSI untuk alih federasi di dalam sepekan bersama dengan Ragnar Oratmangun, sehingga dia memulai debut itu bersama dengan Ragnar di Hanoi. Namun itu bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, mengalahkan Vietnam dengan 3-0, dan Tom Hai sangat punya andil besar ya dalam 2 gol, sebagai gol pertama dari Jai Isis dan gol ketiga yang terjadi juga ya di gawang Vietnam. Dan
Itu dilakukan oleh Ramadan Sananta, diawali dengan set piece dari sepak pojok yang selalu diambil oleh Tom Haye. Dan Ragnar juga membuat 1 gol ketika itu. Nah sekarang keduanya, baik Tom dan Ragnar, akan sama-sama pertama kali menginjak rumput bertanding secara resmi di GBK. Dan lawan yang dihadapi adalah lawan yang kuat. Ya, pemimpin klasemen yang sudah lolos lebih dulu bahkan menuju ke putaran ketiga, Irak. Jika kita menang 3 poin, kita akan lolos, dan itu yang menjadi tekad bagi Tom Haye. Dia akan memimpin di lini tengah sebagai pendistributor bola ke depan ya. Ya, ini akan terus bisa memimpin ya di garis tengah. Dia diharapkan sekali oleh STY untuk terus bisa dengan passing-passing dia, dengan tembakan-tembakan dia yang sangat keras, karena Tom Haye ini kan kuat dalam hal bola-bola mati. Ya, bola-bola yang ada di luar kotak penalti, tembakan bebas, set piece, apalagi mungkin kalau ada penalti pasti mungkin dia yang akan diambil, walaupun kita masih punya Marcelino yang bisa mengeksekusi penalti. Ya, tapi Tom saya pikir akan diutamakan ya, dan dia akan berperan penting dalam pertandingan menghadapi Irak. Nah, saya senang melihat bahwa tekad dari pemain-pemain kita ini, terutama Tom Haye, ya, walaupun dia masih terbilang baru 1 caps bersama dengan tim nasional kita, dan ini akan caps kedua dia untuk bermain secara resmi, tapi semangat dari Tom Haye ya, yang luar biasa, dan itu yang kita akan tunggu, akan lihat bagaimana Tom ini akan bermain dengan tim nasional kita. Karena kalau bermain dengan 3-4-3, saya rasa sudah pasti 1 tempat itu akan diberikan oleh STY terhadap Tom Haye. Ya, entah apa Nathan yang akan bermain atau dengan Ivar Jenner sebagai pendamping dia bermain di tengah, itu urusan bagi STY. Tapi Tom sudah membuk 1 tempat di tengah. Pemain yang sangat flamboyan, stylish, bermainnya luar biasa memang. Tapi visi bermain bolanya itu sangat baik. Dan itu yang diperlukan oleh tim nasional kita. Ketenangan Tom ya, untuk mengalirkan bola ke depan, memberikan passing, umpan-umpan, assist dia. Itu yang sangat perlu, yang ditunggu oleh Ragnar, oleh Rafael Struijk, ataupun Marcelino yang akan dipasang di lini depan kalau bermain 3-4-3. Dan di pundak Tom lah, semua itu akan sangat bergantung. Oke, kita menantikan info-info selanjutnya dengan pemain-pemain untuk bisa melengkapi datang bergabung pada hari ini. Karena untuk Jay Ises nanti ya, setelah dia bermain bersama dengan tim dia Venezia melawan Cremonese di perebutan playoff lolos ke Serie A, itu mungkin tanggal 3 baru datang. Juga Justin Hubner akan menyusul lagi setelah ini. Tapi yang pasti tim sudah memulai latihan ya, persiapan yang matang bagi skuad Garuda kita, tim merah putih kita, untuk bermain uji coba dulu melawan Tanzania sebelum fokus langsung ke Irak. Dengan saya Bung Ropan, ciao.